tunggu dulu kali. Yang mana mau kakak baca? Yang banyak satu slip terakhir yang ada bawa demo. Bentar lagi kak, itu mau berakhir loh. Kakak dari semalam loh. Sampai jam. Oke, sudah ada 12 partisipan yang hadir hari ini. Kita mulai pembelajarannya ya, Nak. Tapi kita tunggu dulu sekitar 5 menit lagi kawan-kawannya yang lain yang belum in. Kita tunggu dulu. Nah, hari ini seperti minggu lalu instruksinya Ustazah, kita hari ini akan mempelajari tentang usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Melanjutkan dari yang minggu lalu. Minggu lalu kita udah belajar tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ada 3 wilayah ya, Nak, keanekaragaman hayati di Indonesia. Sofia Azahro, Nak, 3 wilayah itu apa aja? Coba sebutkan. Lupa Nazar. Kok lupa? Belum di muroja aja. Iya. Baca ulang. Coba baca dulu. Ustazah tunggu 1 menit. Bentar. Instruksinya Ustazah, setiap kali sebelum kita masuk dipelajari ya, Nak, pelajaran yang akan diajarkan hari itu. Jadi kita ngomongnya nyambung. Ayo, Nak, apa, Nak? Ada 3 wilayah, yang 3 wilayah persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada 3 wilayah dibagi atas garis Wallace dan garis Weber. Ya kan? Itu yang kita pelajari kan? Nah, ada 3 wilayah. Wilayah apa aja? Ayo. Sofia, tunggu ya baby ya. Sofia dulu ya. Sofia, ayo, Nak. Uh, uh, uh. Udah merengut muka Sofia di situ. Ayo, Nak, cepet, Nak. 1 menit, udah lewat, udah 2 menit. Tahu Nazar. Ya, minus lah kalau nggak tahu. Tandain. Oke, baby, coba, Nak, baby tadi udah semangat kayak itu, masya Allah. Baby, Nak, coba. Bagian Asia sama Australia. Masya Allah, bagian Asiatis, bagian peralihan, dan bagian Australis. Oke, wilayahnya wilayah apa aja, Nak? Asiatis itu wilayah Indonesia bagian Barat, lalu Wita sama Wit. biar singkat Ustazah, Wita, Wit. Boleh ya, yang penting ngerti. Nah, untuk tipe Asiatis, fauna dan flora yang ada di tipe Asiatis itu berada di wilayah Indonesia bagian barat. Berarti termasuk ya, kita termasuk ya. Sumatera Utara termasuk nggak? Oke, Lampung termasuk nggak, Najwa? Lampung termasuk nggak wilayah Indonesia bagian barat? Bogor? Surabaya? Hah? Surabaya? Bali? Hah? Enggak? Masa enggak? Oke. Untuk wilayah Indonesia bagian tengah, Sulawesi Tengah termasuk enggak? Oh, kita buka peta ini nanti ya. Jangan sampai kita buka peta di belakang Najwa sudah ada peta di situ, sudah ada peta. Padahal dia bisa nengok ke belakang. Oke, udah ada 15 orang partisipan. Kita tunggu ya, Nak, 3 menit lagi supaya kita mulai pembelajarannya. Nah, yang lain itu dia tentang tipe-tipe flora dan fauna yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, flora dan fauna yang tersebar di seluruh Indonesia ada yang endemik. Apa maksud dari endemik? Yo. Endemik. Masya
Masya Allah. Najwa apa tadi nak? Biasain ya, sebut namanya, baru sebutkan jawabannya. Najwa Ustazah. Gitu. Cepat. Najwa. Nah, Yang hanya ada di daerah itu. yang hanya terdapat atau yang khas di daerah itu. Contohnya kalau di Sumatera Utara, faunanya apa nak? Najwa? Itu apa? Bunga. Fauna. Ustazah tanya fauna, bukan flora. Apa ya? Lupa. Ayo. Apa kemarinnya? Ayo. Jangan searching di situ ya. Ustazah lihat loh. Enggak, Zah. Buka tab baru, searching. Lupa namanya. Oke, Najwa nanti. Hafilah baru bergabung, Masya Allah. Hafilah, Ustazah nanya nih, boleh kan? Nah, Hafilah, fauna yang ada di atau yang endemik di Sumatera Utara fauna apa? Contohnya, sebutkan satu. Harimau, bener. Harimau, Sumatera. Harimau, Sumatera ya. Jangan harimau aja jawabannya, karena banyak harimau yang tersebar di seluruh wilayah dunia. Nah, kalau kita ciri khasnya yang ada di Sumatera itu khususnya adalah harimau Sumatera dan statusnya sudah sangat dilindungi. Kemudian untuk floranya apa Hafilah? Flora yang khusus ada di daerah Sumatera Utara. Anggrek tin apa gitu? Anggrek tin Soeharto. Oh iya. Iya kan? Oke. Oke. Udah ada 17 orang, kita mulai aja ya nak pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah tentang usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, silakan dilihat layarnya. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati ini penting dipelajari karena sembari kita mempelajari tentang hewan dan tumbuhan yang harus dilindungi di wilayah Indonesia. Kenapa tadi harus dilindungi? Karena jumlahnya sudah sedikit Ustazah, begitu. Kemudian rentan Ustazah untuk punah. Makanya itu dibuatlah suatu usaha untuk melestarikan keanekaragaman hayati khususnya yang endemik tadi. Khususnya yang udah mau punah-punah tadi tuh. Nah, flora faunanya kan fungsinya adalah untuk melindungi. Nah, flora faunanya dilindungi dengan usaha apa? Nah, upayanya itu terbagi atas 2 upaya, nak. Nah, upayanya terbagi atas 2 upaya, yaitu yang pertama adalah pelestarian in situ. Yang kedua adalah pelestarian ex situ. Oke, kita lihat. Pelestarian in situ itu apa maksudnya Ustazah? Pelestarian in situ adalah, bisa dibuka bukunya, ada di bukunya itu. In situ merupakan usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Nah, kalau tadi in situ adalah di dalam habitat aslinya atau dilakukan di habitat aslinya, maka ex situ adalah kebalikannya. Nah, kita lihat lagi ex situ. Ex situ adalah pelestarian suatu spesies makhluk hidup di luar habitat aslinya. Oke, mudah mengingatnya ya. Kalau in situ di dalam atau dilakukan di habitat aslinya, kalau ex situ di luar habitat aslinya. Sudah? Nah, contohnya apa aja Ustazah pelestarian secara in situ? Secara in situ contohnya adalah taman-taman nasional. Banyak ya nak taman-taman nasional. Nah, taman-taman nasional itu dia bentuknya itu seperti gunung. Gunung itu tidak disentuh. Kenapa? Karena banyak di situ spesies-spesies atau hewan-hewan atau flora-flora yang harus dilindungi. Makanya dibuatlah taman nasional. Di dalam habitat aslinya kan, nggak dipindah-pindah kan? Nggak mungkin kita pindah gunung ya kan? Bener kan? Nah, Taman Nasional, contohnya Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Kerinci Sebat, ya nak? 10A belum dapat link, Sah. Hah, Ustazah 10A belum dapat link Ustazah. Bentar ya nak. Nah, kita lanjutkan. Taman Nasional Ujung Kulon, nanti Ustazah ulangi lagi kalau udah masuk yang kelas 10A. Taman Nasional Kerinci Sebat, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dan Taman Nasional Bunakan, dan masih banyak taman nasional lain. Ya. Kalau di Medan Taman Nasional apa nak namanya?
Taman Nasional apa nak kalau di Medan? Taman Nasional apa? Itu kan nggak ada yang di Medan itu ya. Ujung Kulon, Kerinci Sebat, Tanjung Puting, Taman Nasional Waikambas di Riau, Cendrawasih, Bunaken. Nah, kalau di Medan di mana nak? Taman Nasional kita? Ayo, di mana? Mana ini? Ustazah tanya dulu ini ya. Nah, Masya Allah, siapa itu yang jawab? Alia Kurota. Mana mukanya Alia Kurota? Nah, in dulu. Nah, tuh dia. Alia Kurota ini, Masya Allah, bener ya. Taman Nasional, bukan Simalingkar ya nak. Taman Nasional Gunung Leuser. Bener ya, Taman Nasional Gunung Leuser. Itu dia taman nasional yang terbesar ada di Sumatera Utara. Sumatera bagian utara. Oke. Untuk yang baru Afwan ya, tadi ada kesalahan teknis. Udah Ustazah ulang aja ya pembelajarannya karena belum jauh. Nah, pembelajaran hari ini nak tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya, ketika dikatakan upaya berarti itu adalah usaha untuk melindungi hewan maupun tumbuhan yang harus dilindungi atau yang hampir punah. Oke, Ustazah ulangi. Yang mau kita pelajari hari ini adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kita udah belajar tuh keanekaragaman hayati apa maksudnya. Kita udah belajar flora dan fauna yang endemik, ya kan? Atau yang khas di suatu daerah. Kemudian kita udah belajar hewan-hewan yang ada di 3 wilayah persebaran hewan-hewan. Ada wilayah tipe Asiatis, ada tipe peralihan, ada tipe Australis. Udah kita pelajari kan? Nah, sekarang kita udah tahu tuh hewan sama tumbuhannya. Kita habis itu mau ngapain? Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus mengetahui upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati itu. Nah, upaya pelestariannya atau upaya melindungi keanekaragaman hayati tadi itu terbagi atas 2. Pelestarian in situ, bisa dibuka bukunya, pelestarian in situ dan juga pelestarian ex situ. Sudah, pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Sudah, pelestarian in situ maksudnya apa Ustazah? Pelestarian in situ merupakan usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Pelestarian in situ merupakan usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Sementara, kalau pelestarian ex situ adalah kebalikannya. Pelestarian ex situ adalah pelestarian suatu spesies atau makhluk hidup di luar habitat aslinya. Atau bahasa lainnya, pelestarian ex situ itu adalah konservasi. Konservasi. Kebun binatang itu termasuk pelestarian ex situ. Oke, itu dulu dicatat pengertiannya ya. Pelestarian ex situ adalah pelestarian suatu spesies makhluk hidup di luar habitat aslinya. Lanjut, kita masuk. Untuk pelestarian in situ, apa-apa aja contohnya tadi, Nak? Nah, di sini dia. Pelestarian in situ itu dilakukan di tempat yang dilindungi oleh pemerintah, di mana flora dan fauna yang ada di dalamnya tidak boleh diganggu dan memang di situ tempat tinggalnya dari awal dia hidup. Sudah? Itu makanya pelestarian in situ itu di dalam habitat aslinya. Contohnya mana Ustazah? Contohnya adalah taman-taman nasional. Taman nasional yang ada di Indonesia sangat banyak ya nak dan tersebar di seluruh Indonesia. Di antaranya ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Taman Nasional Kerinci Sebat, ada Taman Nasional Tanjung Puting, ada Taman Nasional Waikambas, ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dan ada Taman Nasional Bunaken. Dari taman-taman nasional yang sudah ada contohnya di situ nggak ada ya taman nasional yang ada di Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara taman nasionalnya namanya apa nak? Untuk kelas 10A dulu. Tadi kelas 10B udah ini dia, udah tahu.
Ayo nak, taman nasionalnya yang ada di Sumatera Utara namanya apa? Ayo, Bazlina. Bazlina Atika. Bazlina. Beza. Ya, Ana ayo. 10 beza. Enggak apa-apa, 10B. Ustazah maunya Bazlina. Anak 10B Ustazah. Ayo nak, taman nasional apa nak? Tadi udah disebutkan Alia Kurota. Kamu belum masuk sih tapi. Ayo yang kamu tahu taman nasional apa nak? Badlina. Badlina. Astaga, banyak. Banyak. Udah, Bazlina apa nak? Iya. Ayo, nggak bisa ini. Sering-sering ke Taman Nasional ya nak. Taman Nasional Gunung Leuser. Catat. Taman Nasional Gunung Leuser. Oke. Kita lihat. Contohnya yang lain selain Taman Nasional Gunung Leuser, ada juga di situ Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon itu adalah merupakan tempat pelestarian fauna yang hampir punah. Contohnya, di Ujung Kulon itu ada badak bercula 1 atau bahasa latinnya Rhinoceros sondaicus. Nah, badak ini terancam punah akibat habitatnya rusak dan perburuan yang tak terkendali. Makanya itu dibuatlah suatu taman nasional untuk melindungi badak Jawa bercula 1 ini. Itulah nama taman nasionalnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Gitu. Kemudian selain dari badak Jawa bercula 1 itu, ada juga lagi yang dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon ini. Apa aja nak? Ada banteng Jawa, kemudian ada macan kumbang, itu udah hampir punah juga ya. Dan ada beberapa jenis spesies rusa yang sudah langka statusnya atau sudah hampir punah. Nah, kesimpulan dari itu adalah Taman Nasional ini merupakan pelestarian in situ. Kenapa? Karena pelestarian di Taman Nasional ini itu adalah dilakukan di dalam habitat aslinya. Gitu ya, nak. Kemudian kebalikan dari pelestarian in situ adalah pelestarian ex situ, di mana pelestarian ex situ ini adalah makhluk hidup itu dilestarikan di luar habitat aslinya atau dikonservasi atau konservasi. Contoh dari pelestarian ex situ ini adalah contohnya misalnya kalau di Indonesia tuh banyak tersebar kebun binatang. Kemudian selain kebun binatang ada kebun raya. Kalau untuk tumbuh-tumbuhannya ada kebun raya, kemudian kebun botani, ada taman wisata. Itu untuk tumbuh-tumbuhan. Kalau untuk faunanya itu adalah kebun binatang. Nah, kebun binatang itu tersebar banyak di Indonesia. Contohnya mana saja Ustazah? Misal kebun binatang Ragunan ada di Jakarta. Taman Safari ada di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Kemudian ada kebun binatang Bandung, ada kebun binatang Gembira Loka di Jogja, dan kebun binatang Sumbawa. Banyak sekali ya. Kemudian untuk pelestarian ex situ itu tadi untuk hewan, yang ini untuk tumbuhannya. Nah, tumbuhannya apa aja Ustazah? Misalnya dilestarikan atau dikonservasi di kebun raya. Kebun raya mana yang paling besar? Kebun raya Bogor. Contohnya di kebun raya Bogor itu ya nak, ada tumbuhan tingkat rendah mulai dari lumut sampai tumbuh-tumbuhan berbiji atau tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi itu ada di kebun raya itu dan dilestarikan di situ. Kemudian ada kebun botani, kemudian ada taman wisata dan sebagainya. Sudah, itu dia pelestarian in situ dan ex situ. Itu dia usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita masuk untuk pemanfaatan, untuk yang ini ya, nah, untuk yang bab pemanfaatan keanekaragaman hayati itu bisa dibaca aja. Saya nggak jelaskan lebih detail karena itu bisa dibaca. Bidang obat-obatan apa saja, kemudian dan sebagainya. Oke, udah selesai kita tentang bab keanekaragaman hayati. Alhamdulillah, udah selesai kita tentang bab keanekaragaman hayati.
Nah, untuk kuis hari ini nanti ya terakhir. Tapi kuisnya tentang keanekaragaman hayati. Untuk minggu depan, nah Ustazah akan jelaskan tentang plantai. Tapi kita singgung dulu sedikit, ya nak ya. Plantai. Oke. Nah, oke. Kalau di beberapa buku ada yang dibuatnya tidak regnum ya nak, tapi kingdom. Kingdom plantae sama regnum plantae itu sama aja, sama-sama kerajaan tumbuhan atau plantae. Oke. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana nak kerajaan tumbuhan itu. Hah, ini dia. Nampak? Nampak di situ? Nampak. Untuk kuisnya nanti Ustazah kasih tahu yang keanekaragaman hayati. Kuisnya mudah aja, nggak ribet-ribet kalau Ustazah. Udah, regnum plantae. Nah, perhatikan. Untuk kerajaan tumbuhan, kita bahasanya gitu aja ya. Tumbuhan atau plantae. Untuk kerajaan atau kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan itu terbagi atas dua secara garis besar. Secara garis besar seluruh tumbuh-tumbuhan terbagi atas dua. Yang pertama adalah tanaman tidak berpembuluh, yang kedua adalah tanaman berpembuluh. Udah bisa dicatat, boleh enggak karena ada kok di e-booknya udah saya bagi kan. Untuk kingdom plantae itu terbagi atas dua secara garis besar, secara umum. Di antaranya adalah tanaman tidak berpembuluh dan tanaman berpembuluh. Jadi kalau Ustazah tanya, nak, plantae terbagi atas dua secara besar. Apa aja nak? Tanaman tidak berpembuluh Ustazah dan tanaman berpembuluh. Tanaman tidak berpembuluh terbagi atas tiga lagi. Di antaranya ada divisio bryophyta, divisi hepatophyta, dan divisi anthocerophyta. Sudah? Tanaman tidak berpembuluh terbagi atas tiga, divisio bryophyta, divisio hepatophyta, dan divisio anthocerophyta. Ini sebenarnya jenis-jenis lumut ya nak, jenis-jenis lumut ini. Udah, divisi bryophyta ini adalah lumut sejati. Atau dalam kurung lumut sejati. Divisio hepatophyta ini adalah dalam kurung lumut hati. Hepatophyta, lumut hati. Divisio anthocerophyta dalam kurung lumut tanduk. Sudah? Saya tanya lagi ya. Ustazah tanya, coba ulangi yang Ustazah bilang. Siapa ini yang belum ditanya ini? Yulianda. Iya Ustazah. Sehat nak? Nak, Sehat Ustazah. tumbuhan tidak berpembuluh tadi terbagi atas tiga. Apa aja nak? Beserta bahasa Indonesianya. Saya cuma tahu bahasa Indonesia. Iya. Dibacakan di depan layar itu ada. Divisio bryophyta, divisio hepatophyta, divisio anthocerophyta. Apa itu? Bryophyta lumut sejati, hepatophyta lumut hati, anthocerophyta lumut tanduk. Lumut tanduk. Oke. Bagus ya. Benar 100. Oke. Kita lanjut. Ini bakalan dihafal hari ini juga karena Ustazah akan buka beberapa orang yang bisa menghafal ini. 5 orang. Kuota 5 orang hari ini dapat nilai 100. Udah. Tuh, kemudian itu tadi tumbuhan tidak berpembuluh. Kemudian tanaman berpembuluh terbagi menjadi 2. Tumbuhan tidak berbiji dan tumbuhan berbiji. Nampak? Tanaman berpembuluh, tadi tanaman tidak berpembuluh terbagi 3, sementara tanaman yang berpembuluh itu terbagi atas 2. Tumbuhan yang tidak berbiji dan tumbuhan yang berbiji. Sudah? Tumbuhan tidak berbiji itu terbagi atas 4. Ini suku atau
divisi paku-pakuan. Di antaranya ada Divisio Psilopita, Silopita. Tapi tulisannya Psilopita. Bacanya Silopita. P-nya nggak dibaca ya. Kemudian ada Divisio Lycopita. Kemudian ada Divisio Spenopita. Dan yang keempat terakhir adalah Divisio Pteropita atau Pteropita. Ditulis Pteropita tapi bacanya adalah Pteropita. Udah nak? Itu untuk tumbuhan tidak berbiji. Ini suku paku-pakuan ya. Silopita nanti ada paku ekor ekor tanduk, kemudian ada paku sejati, ada sphagnum, ada Lycopita dan sebagainya. Ini nanti kita bahas. Yang penting yang harus Anda tahu adalah tumbuhan tidak berbiji itu terbagi atas 4. Divisio Silopita, Divisio Lycopita, Divisio Spenopita, dan Divisio Pteropita. Udah? Coba anaknya Ustazah ulangi sama yang Ustazah bilang. Pembagian dari tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Azwin Munir. Nak. Azwin. Jangan dimatikan videonya, Azwin. Pas ditanya langsung dimatikan yang videonya. Enggak tahu, Azwin Munir sini Ayo nak, coba yang lain ya. Khalia Rosida Amri. Khalia. Iya nak, ayo. Iya. Divisio Silopita. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu divisi? Pembagian apa? Bilanglah. Oh, ya, tumbuhan tidak berbiji terbagi atas Divisio Silopita, Divisio Lycopita, Divisio Spenopita, dan Divisio Pteropita. Oke. Benar ya, 100. Kita lanjut dulu ya, baru nanti Ustazah tanya satu-satu. Kemudian itu tumbuhan tidak berbiji. Kemudian yang terakhir dari tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini paling banyak spesiesnya dan sering kita temukan di lingkungan sekitar kita. Tumbuhan berbiji itu terbagi atas 2 secara umum. Gymnospermae dan Angiospermae. Sudah? Gymnospermae